majikan. Selamat dini hari, kawan dunia muram dimanapun Anda berada, di dunia nyata maupun di dunia tidak nyata. Kita bertemu kembali dengan judul Rahasia Gaib Gudang Garam Merah. Beberapa hari terakhir, kami mencoba untuk mencari keterangan, mencari sumber data mengenai pertanyaan kami yang saya pikir sudah sangat lama, tetapi belum menemukan jawaban yang cukup memuaskan mengenai kenapa rokok gudang garam merah dijadikan sarana atau alat komunikasi penting para pelaku supranatural ketika mereka berhubungan atau berinteraksi dengan makhluk astral. Hasil pencarian kami terhadap beberapa sumber data itu menyebutkan beberapa keterangan, namun tak satupun kami menjumpai, entah karena pencarian kami yang belum cukup komprehensif atau memang benar-benar tidak ada yang bisa menjelaskan secara detail. Sampai hari ini kami belum menemukan, misalnya saja, terdapat kandungan apa yang menjadi penyebab bertemunya frekuensi antara manusia dengan makhluk astral melalui media rokok gudang garam. Tidak ada yang bisa menjelaskan itu. Hanya ada kalimat bahwa rokok ini, selain rokok sukun, itu dipercaya untuk menjalin komunikasi para pelaku supranatural, atau istilah zaman dahulu adalah dukun, untuk berinteraksi dengan makhluk astral. Hanya itu. Maka dini hari ini kami mencoba untuk melakukan mediasi, dan Gilang sebagai pelukis yang bertindak sebagai mediator untuk menyerap energi atau kabar yang bisa didengar dari kawan dunia muram, dari kawan dunia astral mengenai sebab yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Jika ada yang bertanya, apa relasi seni rupa dengan sastra pada materi rokok gudang garam ini, saya hanya bisa memberikan gambaran singkat. Sejak kecil, saya merasa penasaran dan belum juga menemukan jawaban. Kenapa logonya, capnya, mereknya gudang garam, tapi isinya rokok? Itu yang sampai hari ini belum mendapat jawaban. Saya belum menemukan jawaban yang cukup memuaskan. Nah, dan kemudian saya pikir ada dengan merek gudang garam, ataupun mungkin jarum, atau mungkin sampurna dan seterusnya, dimotivasi atau diniatkan untuk melakukan simbolisasi tertentu atau upaya tidak melakukan sesuatu yang verbal terhadap produk yang diyakini sejak awal dapat merugikan masyarakat banyak, karena di dalamnya terdapat kandungan nikotin dan tar diantaranya, ditambah zat aditif, zat racun lainnya. Maka jikalau ini boleh disandingkan dengan terminologi atau istilah atau upaya menemukan kode-kode tertentu atau simbolisasi tertentu, maka ini adalah upaya penghalusan, upaya menyembunyikan sesuatu agar tidak terang benderang. Ini termasuk pada wilayah metafor, pada wilayah perumpamaan, pada wilayah kata lain, istilah lain, kata ganti lain, agar di kepala publik tidak langsung mengarah kepada sesuatu yang menakutkan karena kandungan yang terdapat di dalam rokok tersebut.
simpelnya seperti itu. Tidak ada misalnya merek rokok enak, atau sesuatu yang berdekatan dengan beberapa zat yang terkandung di dalam rokok, tembakau cengkeh, atau misalnya kretek sedap. Terciptanya branding atau penamaan produk yang mengandung zat-zat berbahaya itu, saya pikir adalah langkah yang cukup menarik, cukup simbolik, berkaitan dengan stigma di masyarakat mengenai rokok yang membahayakan itu. Maka diciptakanlah nama lain, Gudang Garam, agar tidak terkesan seram, tidak terkesan menakutkan, tidak terkesan betul-betul merugikan. Jadi kalaupun merugikan itu secara perlahan, gitu ya, tidak secara langsung. Gitu. Kan Gudang Garam, Gudang Garam. Jadi tidak langsung rokok. Gitu. Bahwa gudang garam identik dengan rokok, ya. Bahkan kemudian gudang garam dalam pengertian yang sesungguhnya itu tertutup. Jadi kalau kita bicara gudang garam, pastilah rokok. Bukan gudang garam yang sesungguhnya. Bukan gudang garam ya. Ya, bukan gudang isinya garam. Gitu. Jadi ini sudah menjadi branding baru, gitu loh. Sudah mengambil alih peran yang biasa dikenal oleh masyarakat luas. Termasuk misalnya kalau kita beli pasta gigi, kita pasti dulu di awal-awal itu belinya Pepsodent. Pepsodent merek apa? Merek Formula, merek Ciptaden. Atau Aqua, beli Aqua, Aquanya apa? Aquanya Anair misalnya. Ini mohon maaf saya menyebut merek gitu. Termasuk ya, kecuali teh botol. Nah, teh botol sekarang mengalami perubahan juga. Teh botol kok dalam kotak. Nah, ini sudah ini. Dulu brandingnya begitu. Jadi mengambil alih pengertian yang sebelumnya dikenal oleh masyarakat luas sebagai makna sesungguhnya. Itulah. Kalau Aqua ya merek Aqua, bukan Anair, bukan Toya, bukan apa gitu kan. Itu termasuk teh botol, ya, teh ya di dalam botol, bukan kalau teh kotak teh di dalam kotak. Tapi sekarang ada teh botol di dalam kotak, gitu kan. Teh kotak di dalam botol. Itu sudah sengkarut hari ini. Nah, itulah kawan-kawan yang menjadi dasar pertimbangan kami. Hampir semua kawan, ya jelas kawan-kawan yang ada di sini mengajukan pertanyaan yang sama. Jadi kalau diajukan mereka kawan-kawan di sini mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan kita, gitu, agak repot juga. Memang ada apa? Ya, kita sedang mencoba untuk melakukan pencarian. Ada apakah? Dan nanti misalnya, apakah proses ini berlangsung dengan mulus atau tidak, kami juga tidak tahu. Apakah akan terjawab atau tidak? Kami juga tidak tahu. Kami juga belum bisa memastikan apakah ada jawaban, ada energi yang kemudian masuk ke dalam pikiran, hati Gilang, kemudian tangannya memainkan cat air untuk menunjukkan bahwa inilah yang menjadi penyebab kenapa rokok Gudang Garam merah itu dijadikan alat atau media untuk berkomunikasi dengan makhluk astral. Demikian kawan-kawan dunia muram. Gilang mau ngapain dulu? Kita rileks santai. Ngudut dulu deh. Ngudut dulu ya, karena Gilang sebagai mediatornya, itulah. Maka saya mohon bantuan kawan-kawan di sini untuk konsentrasi, untuk fokus, agar masing-masing bisa mengamankan dirinya dan membackup Gilang yang menjadi mediator kali ini secara langsung ya. Kita tidak mengambil bunyi-bunyian atau audiovisual yang lain, langsung Gilang sebagai mediatornya. Mari kita merokok Gudang Garam merah. Kalau sudah siap, tidak perlu dikomando ya, bergerak sendiri saja.
Sudah. Mulai sakit. Kawan dunia muram, inilah hasil dari mediasi dengan Gilang langsung mengenai pertanyaan kami tentang rahasia apa yang terkandung dalam rokok gudang garam merah yang biasa digunakan oleh para pelaku supranatural ketika berkomunikasi dengan makhluk astral. Kita tidak mendapat penjelasan. Tidak mendapat penjelasan. Ada simbol apa, tapi yang jelas ada lorong, ada lingkaran lorong yang saya pahami sebagai jalan masuk menuju dunia lain. Dengan kata lain, ini adalah, kalau kita lihat dari warna merah ini, jika kita dekatkan dengan warna rokok gudang garam merah senada, dan ini menjadi pintu masuk untuk berlanjut ke atau semakin dalam kepada dunia yang berbeda itu. Ada tafsir dari kawan-kawan barangkali? Ada wajah di situ. Yang mana? Ini. Ya. Wajah berkacamata. Jadi melirik marah. Kesannya seperti marah. Gimana? Dan melihat lubang ya, melihat lorong ini, karena ini ya sebenarnya lorong, dan lagi merokok. Dia marah, lagi merokok, kemudian arahnya tertuju kepada pintu masuk itu ya. Kenapa marah? Ada yang bisa menjawab? Karena sedang merokok marah, padahal rokok itu katanya menenangkan gitu. Kenapa marah? Marah apa merah? Merokok gudang garam marah. Itu. Sekarang saya mau bertanya kepada Gilang, apa yang Gilang rasakan? Nggak tahu. Nggak tahu. Selama tadi itu, sampai kakinya sakit itu apa? Kenapa? Apa yang berlangsung? Sama berat sih. Berat. Mainin kuasnya berat. Main kuasnya berat. Terus untuk nyudahin juga kayaknya dia tidak mau. Pengennya terus. Iya. Gitu. Karena ngerokoknya juga belum selesai, terus-terusan sampai habis rokoknya gitu. Kayaknya pahit. Lama-lama jadi pahit kata Gilang gitu. Iya, ada emosional sih. Impresinya apa? Sebenarnya Kenapa? tidak bukan perihal rokok ya mungkin. Bukan beli rokok, tapi
mungkin dia juga sedikit kesinggung sih mungkin Sedikit tersinggung. tentang kita yang ya gitu-gitulah. Heeh. Sebenarnya kenapa itu? Ya, apapun impresinya, apapun yang kemudian menjadi hasil dari guratan Gilang, itulah hasil sementara dari apa yang selama ini menjadi pertanyaan kita, apa yang selama ini menjadi pencarian kita. Artinya apa? Betul bahwa kita mencari jawaban, tetapi jika pihak-pihak yang tidak bersedia menjawab, mengajukan opsi atau mengajukan sikap tertentu, maka itu juga harus kita hargai ya. Iya. Jadi mereka tidak mau menjawab misalnya, yang jelas ada simbolisasi, ada gambaran sosok yang sedang merokok, kemudian ada lorong yang kita pahami sebagai jalan masuk menuju dunia lain, menjadi dunia astral. Dan itu saya pikir cukup bagi kita, ya cukup. Dan ini menjadi sesuatu yang semakin menjelaskan kenapa tidak ada satupun yang bisa memberikan gambaran secara detail. Saya yakin kawan-kawan dunia muram atau siapapun yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk astral pernah menanyakan itu, pernah mencoba untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang menjadi keistimewaan gudang garam merah. Ternyata jawabannya hampir sama, gitu. Tidak bisa menjelaskan. Adapun respon yang berlangsung di sini adalah, kalau yang saya tangkap adalah, sudahlah, biarkan itu menjadi rahasia kita bersama. Apapun pertanyaannya, apapun persoalannya, yang penting, yang jelas, media ini, rokok gudang garam merah ini, kita sepakati sebagai perantara untuk kita melakukan komunikasi itu. Nggak perlu dibahas, gitu. Nggak penting. Gitu. Bagi mereka nggak penting. Jadi manusia itu bagi mereka sebenarnya lebih dianggap nganeh-nganehi. Iya. Nah, nganeh-nganehi apa sih gitu kan? Iya. Yang nggak gitu aja ditanyakan. Nggak masuk, bukan bagian dari inti persoalan. Meskipun bagi manusia itu sesuatu yang sangat umum gitu. Ya, di mana-mana manusia mengajukan banyak pertanyaan gitu lah. Sementara di dunia mereka itu lebih banyak melakukan komitmen. Sepanjang kita sepakat dengan cara ini, ya sudah, kita langsungkan dan tidak perlu banyak pertanyaan karena mereka bukan psikolog. Karena mereka juga punya dunia sendiri yang jika berinteraksi dengan manusia hanya dengan cara-cara tertentu saja. Dan sebagaimana yang kita tahu, banyak cara, banyak hal yang bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain, dan lebih spesifik, perantara rokok gudang garam merah ini semua hampir sepakat menjadi jalan yang paling mudah untuk berinteraksi dengan mereka. Saya pikir demikian ya. Dan ini rokok gudang garam merah. Kalau tadi mungkin kalau tadi rokok gudang garam merah yang sudah dicampur dengan media lain. Atau mungkin dia juga ngerokok kayaknya. Oh iya. Itu Karena rasa sepah. sama-sama merokok, itulah. Sama merokok. Rasa sepah tadi ya. Nah, yang pertama sepah. Ini Sepah. ini gudang garam merah Beda. nih bener. Gitu. Ya karena memang itu juga jadi salah satu saran untuk mediasi. Iya sih ya. Gitu. Pahit, terasa pahit banget tadi. Ini rokok bener. Nah ini rokok benar. Ya udah. Yang tadi rokok sesajen. Beda kayaknya. Iya. Itu ya. Saya pikir itu ya. Gak ada yang mau barangkali mau bertanya atau apa? Atau ngasih pernyataan. Atau memberikan jawaban lain? Enggak, cuman kalau dilihat dari gambar ada
kuning yang membentuk seperti bunga gitu. Jadi bunga apa yang sebenarnya digambar? Bunga itu istilahnya wujud dari bunga yang biasa dilakukan untuk ritual seperti yang kita sebut bunga kantil gitu, atau mungkin ada bunga lain, atau mungkin malah rumput tumbuhan lain gitu. Ya, apakah warna kuning ini menunjukkan bentuk atau warna bunga yang sesungguhnya sebagaimana terdapat dalam bunga sesaji atau rumput, atau justru mungkin bisa jadi bunga cengkeh, bunga tembakau, ya mungkin bisa jadi kayak gitu. Mungkin Iya. simbolnya distrik tuh someone location gitu. Someone location, Iya. district. Iya. Someone Lebih location alias distrik. Nah, I don't know. someone location kan sosok, seseorang yang menempati wilayahnya berwarna kuning. Ya. Wilayah gitu. Apa ya, tanda warna kuning itu? Kan pasti beda, biru, hijau, merah. Gak tahu sih. Nggak tahu. Cuman begitu. Menunjukkan wilayah sajalah. Iya, Gitu ya. Wilayahnya berwarna kuning. Nanti kita tanyakan kepada Ahlinya. para psikolog. Simbol dari warna kuning sebagai aura dari sebuah tempat atau seseorang itu apa, atau sosok itu apa, menunjukkan apa misalnya. Karena kan ada yang kuning gitu kan, Ada coklat, black, biru, blue, drunker. nah ini kan banyak gitu kan. Distrik. Apakah ini sama? Ini distrik, ini juga distrik, Iya, distrik. ya? Jadi banyak sekali, ini lingkaran ya. Iya. Ini distrik juga, jadi banyak distrik sebenarnya. Distrik somewhat tapi location. bukan PLN ya. Gitu. Bentuknya seperti apa ya, don't know. Tapi di Iya. lokasi. Jelas tadi Gilang juga mengangkat kuasnya terasa sangat berat. Gitu. Sampai gasruk. Dan tumben-tumbenan itu pakai tangan kiri. Karena ini udah kayak flag. Gak kuat. Gitu. Nggak kuat. Gitu mungkin ya. Oke. Ini sebagai hasil dari apa yang kita coba gitu kan. Meskipun usaha ini juga tidak bermaksud untuk melampaui apa yang menjadi hak mereka gitu kan. Tidak melampaui apa yang menjadi ketidaksepakatan mereka. Kami hanya mengetuk, barangkali kami dapat keterangan terkait dengan pertanyaan yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan, dan belum menemukan jawaban yang cukup memuaskan. Demikian kawan-kawan dunia muram dimanapun Anda berada, di dunia nyata maupun di dunia yang tidak nyata. Jangan takut untuk mengenali ruang imaji kami. Kita akan bertemu kembali. Jangan takut untuk mengenali ruang imaji kami.